Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin hadirat para musyrif dan juga santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah mengiringi keberangkatan ibadah haji Buya, sekaligus menunggu kedatangan Buya sampai ke tanah air. Kita rindu dengan petuahnya, kita rindu dengan nasihatnya. Bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah agar beliau, Bunda, dan juga rombongan senantiasa Allah anugerahkan berkah sehat wal afiat, berkah keselamatan perjalanan, dan hingga Allah anugerahkan untuknya ibadah haji yang mabrur. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang mendoakan semakin cinta kita kepada guru kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita, anak-anak keturunan kita untuk bisa haji dan juga umroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kisah Nabi Yusuf di Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, salah satunya yakni godaan atau ujian tak akan mengenal status dan kesolehan seseorang. Seperti Nabi Yusuf, walaupun dia nabi, walaupun dia adalah seorang yang soleh, tetap mendapatkan ujian dan godaan dari Allah Subhanahu, dari syaitan, dan ini adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ujian yang berat itu adalah ujian yang karenanya terkumpul segala sebab untuk melakukannya, yakni karena adanya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian yang berat seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz petinggi Mesir. Dan yang berikutnya adalah kita harus berhati-hati terhadap sebuah kemaksiatan, karena maksiat selalu dihiasi oleh setan agar terlihat indah. Dan jamaah rahimakumullah, yang paling penting dari 23 sampai 29 itu adalah benteng kuat dari Nabi Yusuf alaihi salam, yakni adalah Allah yang utama di dalam kehidupannya. Terlihat dari apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika ujian godaan itu menghampiri Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
hal yang terucap itu karena adanya pemikiran Allah yang utama di dalam kehidupannya. Iman kepada Allah yang utama yang selalu mewarnai hidupnya. Jadi ketika seseorang selalu mewarnai hidupnya dengan menjadikan Allah yang utama, dengan warna Allah yang utama, maka pikirannya, tindak tanduknya akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal penting jamaah rahimakumullah. Maka didiklah diri kita, lalu kemudian keluarga kita, anak-anak keturunan kita untuk menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupannya. Sehingga dengan itu ini menjadi benteng yang kuat bagi seseorang untuk mengarungi kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjut kisah Nabi Yusuf ayat 30 sampai 39. Insya Allah pada ayat 30 sampai 35 ini kita akan melihat bagaimana fitnah yang tadinya hanya berada di dalam rumah akhirnya menyebar ke seluruh kota. Yang tadinya hanya diketahui oleh keluarga Al-Aziz sebagai orang petinggi di Mesir yang menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak lalu kemudian diangkat sebagai anak, lalu di dalam rumah Imra'atul Aziz, lalu kemudian di ayat 30 sampai 35 nantinya itu tersebar berita ini ke seluruh kota. Namun semakin besar fitnah terhadap Nabi Yusuf, semakin tampak pula kemuliaan iman beliau. Semakin difitnah, semakin diuji, semakin besar keimanan Nabi Yusuf alaihissalam dan semakin besar Nabi Yusuf menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, ini merupakan hal yang penting bagi kita ketika kita membaca atau kita mempelajari bersama-sama terkait kisah Nabi Yusuf, kita sama-sama mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Qad syaghafaha hubba. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Yang artinya adalah, dan wanita-wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu Nabi Yusuf alaihi salam karena kecintaannya dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sungguh kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang di kota itu berkata demikian karena dia mengetahui tingkah laku dari Imra'atul Aziz kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal di ayat sebelumnya, di ayat 29, Al-Aziz sudah berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Jamaah rahimakumullah, di ayat sebelumnya Al-Aziz sudah berkata kepada Nabi Yusuf, berpalinglah wahai Yusuf dari hal ini. Lupakanlah hal ini, dan kepada Imra'atul Aziz, kepada istrinya, mohonlah ampun atas dosamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar aib keluarga tidak tersebar ke masyarakat. Namun ternyata hal ini bocor dari keluarga Al-Aziz itu sendiri. Akhirnya menjadi pembicaraan para wanita di kota itu. Dan jamaah rahimakumullah, hal ini bisa kita pelajari bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah lepas daripada gibahan seseorang. Lalu juga pentingnya bagi kita menjaga lisan agar kita terhindar dari hal-hal yang Allah murkai. Dan jamaah rahimakumullah, ketika berita itu tersebar, ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna mataka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin." فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. Lalu
ketika Imra'atul Aziz mendengar bahwa berita tersebut sudah bocor dan menjadi gunjingan di para wanita di kota itu, lalu kemudian Imra'atul Aziz mengundang orang-orang tersebut dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dan Imra'atul Aziz memberikan kepadanya masing-masing sebuah pisau. Minhun nasikina, memberikan pisau, lalu berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dan memperlihatkan kepada wanita-wanita yang telah diundang oleh Imra'atul Aziz. Maka ketika para wanita tersebut melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semua terpesona kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ayat ini menggambarkan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, yang itu merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka para wanita yang menggunjingkan Imra'atil Yusuf terpesona, lalu kemudian melukai tangannya sendiri dengan pisau yang diberikan oleh Imra'atul Aziz. Mereka berkata, para wanita tersebut berkata, Hasya lillah ma hadza basyara. Maha sempurna Allah, dan ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Mereka berkata demikian karena terpesona kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun jamaah rahimakumullah, ini merupakan hal yang harus kita perhatikan karena kita akan menghadapi ayat-ayat berikutnya yang akan menjadi benteng dari Nabi Yusuf alaihissalam dan respon dari Nabi Yusuf alaihissalam terhadap apa yang dilihatnya dan apa yang dihadapinya terhadap fitnah, godaan, dan cibiran pada saat Nabi Yusuf alaihissalam menjalani hal tersebut. Lalu kemudian di ayat 32 Allah mengisahkan, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjanannahu wa la yakuna minas saghirin. Setelah para wanita itu melihat langsung Nabi Yusuf alaihissalam, lalu kemudian Imra'atil Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan aku celaka dan menyebabkan kalian mencela diriku. Maka jamaah rahimakumullah, lalu kemudian dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan termasuk orang-orang yang hina. Ini ancaman dari Imratul Aziz kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengaku bahwa dirinya telah merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Imratul Aziz mengaku bahwa dirinya telah merayu Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanannya. Namun juga ia mengakui bahwa Nabi Yusuf tetap menjaga kesuciannya. Inilah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, jamaah rahimakumullah. Bahkan musuhnya sendiri mengakui kebersihan dirinya. Imra'atul Aziz mengatakan bahwa Nabi Yusuf tetap menjaga kesuciannya. Dan juga ayat ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yakni adalah Imra'atul Aziz mengakui bahwa Nabi Yusuf juga yang menjaga kesuciannya. Nah, jemaah rahimakumullah, apabila pertolongan datang bagi orang-orang yang menjaga kemuliaan imannya, itu akan menjadi suatu hal yang indah, jemaah rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh atas iman tersebut, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang utama itulah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang istiqomah seringkali akan menghadapi sebuah tekanan. Kadang tekanan berupa ancaman, ejekan, cacian, bahkan godaan seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun seorang mukmin harus tetap berpegang teguh, memegang prinsip Allah yang utama di dalam kehidupannya, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, karena iman jauh lebih mahal daripada satu hal yang mahal di dunia ini.
Dan jamaah rahimakumullah, kita akan lihat respon dari Nabi Yusuf alaihissalam, Quran surah Yusuf ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan kisah Nabi Yusuf ini, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak memalingkan tipu daya ini dariku, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan salah satu puncak ketawaduan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau tidak berkata saya kuat, saya pasti mampu akan menolak. Justru beliau berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memilih penjara daripada sebuah kemaksiatan yang menghampirinya. Beliau memilih kehilangan kebebasan daripada kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya jamaah rahimakumullah, Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah manusia biasa. Jika engkau ya Allah tidak memalingkan tipu daya ini dariku, maka niscaya aku akan cenderung kepada mereka. Beliau memahami bahwa tanpa pertolongan Allah, manusia biasa pasti akan bisa tergelincir. Inilah adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka siapapun kita jamaah rahimakumullah yang menghadapi godaan, yang menghadapi kemaksiatan di hadapan kita, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar juga rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Yusuf alaihissalam dan memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari tipu daya yang dibuat oleh Imra'atul Aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak akan pernah mengecewakan doa hamba-hambanya yang ikhlas untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat Allah mendengarkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan hanya karena Nabi Yusuf seorang nabi, tapi juga karena Nabi Yusuf memilih menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah memperkenankan doa Nabi Yusuf alaihissalam, mengijabah doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengetahui kegelisahan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah mengetahui perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjaga kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan jamaah rahimakumullah, satu hal yang menarik juga adalah jalan keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bukan sebuah kemewahan atau memperturutkan hawa nafsu dari Nabi Yusuf alaihissalam, melainkan penjara yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Secara lahiriah kita bisa lihat penjara tampak sebagai musibah. Akan tetapi penjara di sini menjadi benteng yang menjaga agama Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjaga keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah cerdasnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih penjara untuk bisa menjaga keimanannya. Dan jamaah rahimakumullah, itulah cara Allah menjaga kita, menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, dan kita juga bisa menyaksikan salah satu doa yang paling indah dalam Al-Quran, doa yang lahir dari hati seorang hamba yang sangat takut kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan, Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara aku lebih sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat ayat 30 sampai ayat 33 sampai 34 ini bagaimana menjaga iman lebih berharga daripada kebebasan. Maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bahwa Nabi Yusuf tidak meminta kemewahan,
tidak meminta kedudukan, tidak meminta keselamatan, kebebasan. Yang hanya beliau minta adalah keselamatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta penjara kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran besar bagi kita bahwa iman jauh lebih mahal daripada seluruh kenikmatan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Dan jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat juga dari kisah ini bahwa Nabi Yusuf tidak mengandalkan dirinya sendiri. Akan tetapi Nabi Yusuf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau ya Allah tidak memalingkan tipu daya mereka, aku khawatir akan bisa cenderung kepada mereka. Ini merupakan kalimat rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta penjara untuknya. Dan dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab di ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf memohon perlindungan, Allah menjaga. Ketika Nabi Yusuf mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar. Ketika Nabi Yusuf memilih Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memilih untuk menolongnya. Maka jamaah rahimakumullah, siapapun kita yang mendapatkan ujian di hadapan kita, ketika kita mengadu kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah, dan yang paling penting ketika kita memilih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memilih kita dan untuk menolong kita semua jamaah rahimakumullah. Ini adalah janji yang berlaku untuk setiap hamba hingga hari kiamat. Siapa yang menjaga agamanya karena Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjaga keimanannya karena Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjaga ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjaga segalanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya dan Allah akan memberikan pertolongan untuknya. Jamaah rahimakumullah, di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin." Kemudian setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam, mereka memutuskan untuk memenjarakan sampai waktu tertentu. Maka ketika hal ini sudah terungkap kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipenjara, lalu kemudian Al-Aziz beserta keluarga Imra'atul Aziz dan seluruh orang-orang yang memiliki kedudukan pada saat itu membiarkan Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam penjara. Meskipun mereka mengetahui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, mereka tetap memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian jamaah rahimakumullah? Karena mereka lebih mementingkan menjaga nama baik dan kedudukan daripada menegakkan kebenaran. Namun jamaah rahimakumullah, sekali lagi apa yang tampak sebagai kezaliman manusia ternyata menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita bisa melihat bagaimana Nabi Yusuf menjaga keimanannya, lalu di sini bukti daripada menjaga keimanannya adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta penjara untuknya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita lihat Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hal tersebut diaplikasikan oleh Nabi Yusuf dengan meminta penjara untuknya. Dan dari penjara beliau akan bertemu orang-orang yang menjadi sebab terbukanya jalan menuju kemuliaan, menuju istana, menuju kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa melihat Nabi Yusuf tidak meminta istana. Beliau meminta penjagaan iman. Karena beliau adalah orang-orang yang merasa dirinya beriman, lalu kemudian beliau adalah orang mukmin. Keselamatan agama jauh lebih berharga daripada kebebasan, kenyamanan, bahkan seluruh kenikmatan di dunia. Dan jamaah rahimakumullah, inilah hal yang bisa kita ambil dari ayat 30 sampai 35 adalah dengan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang sangat penting, dan ini merupakan satu hal yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara hal yang mudah jamaah rahimakumullah. Tapi kita bisa lihat jamaah rahimakumullah, agar hal itu bisa tercapai adalah senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita,
menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupan kita, sehingga dengan warna Allah yang utama di dalam kehidupan kita itulah yang mengundang rahmat kasih sayang Allah dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupan kita, semakin teguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga dengan itu semua kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, yang hadir di majlis ini ampuni dosa-dosanya. Wala aiban illa satarta. Aib masa lalu kami tutup dunia wal akhirah. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, yang sedang sakit, angkat penyakitnya, anugerahkan kesembuhan untuknya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, yang memiliki rencana, mudahkan untuk kemaslahatan hidupnya dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma barik ma'had Madinah Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, penuntun hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.